Nama saya Ana Rizka dengan NIM 501132489. Saya berasal dari UT Padang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap 3 artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta dan 1 buah artikel jurnal internasional bereputasi Scopus. Artikel yang saya analisis berjudul Strategi Pengambilan Keputusan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kota Surabaya. Artikel ini membahas langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Poin penting yang dibahas meliputi pentingnya pendekatan kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan lembaga pemerintah dalam menerapkan pendidikan moral dan karakter sejak dini, serta penguatan sistem pengawasan dan bimbingan remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Artikel ini juga menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam penegakan narkoba harus berbasis data dan mempertimbangkan aspek psikologis serta sosial remaja. Jika dikaitkan dengan kondisi di daerah atau sekolah tempat saya mengajar, pendekatan serupa juga relevan untuk diterapkan dalam konteks pencegahan perilaku negatif di lingkungan sekolah dasar. Di UPTD SD Negeri 05 Mungo, sekolah berperan aktif membangun karakter dan moral siswa melalui kegiatan keagamaan seperti ceramah dari ustadz, program tahfiz, program berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar, peringatan Hari Besar Agama dengan ceramah-ceramah agama, serta mendatangkan lembaga masyarakat untuk memberikan arahan tentang penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan bentuk pencegahan dini agar anak-anak tumbuh dengan karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di kemudian hari. Dengan demikian, meskipun konteksnya berbeda, Surabaya menyoroti masalah remaja, sedangkan di sekolah saya fokus pada anak usia sekolah dasar. Inti pesannya sama, yaitu bahwa pendidikan karakter, keterlibatan keluarga, dan lingkungan sekolah yang positif merupakan strategi yang positif dalam membangun generasi yang tangguh dan bebas dari penyalahgunaan narkoba maupun perilaku menyimpang lain. Artikel kedua yang saya analisis masih artikel dengan akreditasi Sinta yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural berjudul Peserta Didik yang Berwawasan Multikultural Studi Literatur. Artikel ini membahas pentingnya membentuk karakter siswa yang menghargai keberagaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Artikel ini menekankan bahwa pendidikan multikultural bukan sekedar mengenal perbedaan, tetapi juga menanamkan sikap toleran, empati, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima tanpa diskriminasi. Jika dikaitkan dengan kondisi di sekolah saya, yaitu di UPTD SD Negeri 05 Mungo, semangat multikultural ini sangat relevan. Sekolah kami memiliki peserta didik yang beragam, baik dari latar belakang sosial dan karakter yang juga beragam. Sehingga guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang menghargai perbedaan tersebut. Melalui kegiatan kolaboratif seperti proyek kelompok atau pembiasaan budaya positif di sekolah, nilai-nilai toleransi dan saling menghargai dapat ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, penerapan pendidikan multikultural di sekolah tidak hanya memperkuat karakter siswa yang berakhlak dan berempati, tetapi juga mendukung visi sekolah yang berkarakter, beriman, dan inklusif. Guru diharapkan terus mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan kolaboratif agar setiap anak mendapat kesempatan belajar sesuai keunikannya tanpa kehilangan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Artikel ketiga adalah artikel jurnal nasional terindeks atau terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan di sekolah dasar. Kali ini saya mengambil judul Pengaruh Media Internet untuk meningkatkan pemahaman literasi digital siswa
dalam menghadapi ancaman era digital. Artikel ini membahas bagaimana media pembelajaran berbasis permainan edukatif Interland dapat membantu siswa memahami literasi digital secara lebih menyenangkan dan interaktif. Poin utama yang dibahas adalah pentingnya kemampuan literasi digital di era teknologi saat ini, di mana siswa perlu dibekali keterampilan berpikir kritis, tanggung jawab digital, dan kesadaran terhadap keamanan serta etika dalam menggunakan internet. Media Interland dinilai efektif karena memadukan unsur edukasi dan hiburan sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar sekaligus pemahaman konsep literasi digital. Jika dikaitkan dengan konteks di UPTD SD Negeri 05 Mungo, upaya meningkatkan literasi digital juga menjadi hal penting, terutama karena siswa mulai akrab dengan penggunaan gawai dan internet dalam kegiatan belajar. Guru dapat meniru pendekatan seperti Interland dengan menghadirkan media pembelajaran interaktif berbasis permainan atau simulasi digital yang sesuai dengan usia siswa sekolah dasar. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab dan etika dalam berinternet. Selain itu, penerapan literasi digital di sekolah dapat diintegrasikan dengan program yang berjalan seperti komunitas belajar guru dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat berbagi praktek baik dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif di dunia digital. Pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, di mana siswa diarahkan menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan berkarakter. Dan artikel terakhir yang saya analisis adalah artikel jurnal internasional bereputasi Scopus dengan topik yang saya pilih, pendidikan berwawasan multikultural, berjudul A Hispanic Framework for Transformational Leadership in K-12 Education, Puerto Rican Leader Model Crisis Leadership, karya Barbara Flores Calbero. Artikel ini membahas tentang model kepemimpinan transformatif khas budaya Hispanik yang muncul dari pengalaman para pemimpin pendidikan di Puerto Rico. Inti dari artikel ini adalah bagaimana nilai komunitas atau kebersamaan komunitas, solidaritas atau solidaritas, dan esperanza atau harapan menjadi dasar kepemimpinan yang tangguh menghadapi krisis seperti badai besar dan pandemi. Penulis menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan yang berlandaskan budaya dan empati mampu menutup kesenjangan prestasi siswa, terutama bagi kelompok termarginalkan seperti pelajar Hispanik dan penutur bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jika dikaitkan dengan konteks daerah atau sekolah tempat saya bekerja, gagasan ini sangat relevan. Di UPTD SD Negeri 05 Mungo, semangat kebersamaan dan kolaborasi antar guru, siswa, serta orang tua sudah tercermin dalam berbagai kegiatan sekolah seperti tahfiz, kegiatan keagamaan, dan gotong royong lingkungan belajar. Nilai komunitas terlihat dari hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Sedangkan nilai solidaritas tercermin dalam kerjasama antara guru dalam komunitas belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun esperanza tampak dari upaya sekolah membangun budaya positif dan memberikan harapan bagi siswa agar terus berprestasi meskipun dihadapkan kepada keterbatasan. Dengan demikian, konsep kepemimpinan transformatif yang berakar pada nilai kemanusiaan dan budaya ini dapat menjadi inspirasi bagi kepala sekolah dan guru di daerah kami. Kepemimpinan yang mengedepankan empati, kerjasama, dan harapan bukan hanya menciptakan sekolah yang inklusif dan berdaya, tetapi juga memperkuat semangat Merdeka Belajar yang berpihak kepada murid. Demikianlah analisis saya terhadap 4 buah artikel untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.